Shalom, bertemu kita kembali di ibadah rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kasih dan berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin bagikan firman Tuhan dengan judul seperti ini. Jangan pertanyakan caranya, tetapi percayalah dan nikmati hasilnya. Saudara-saudara, saya percaya saudara ingat mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu pernikahan di Kana. Tak ada orang yang bisa membayangkan kalau anggur itu akan berasal dari tempayan tempat pembasuhan. Ini suatu yang begitu tidak masuk akal, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Pelayan-pelayan ketika disuruh, mereka tidak mempertanyakan, mereka hanya percaya. Saudara bisa bayangkan bagaimana mereka mengangkat air dari tempat pembasuhan kaki, pembasuhan tangan itu. Dia tidak tanya, kapan ini jadi anggurnya? Kapan ini jadi mujizatnya? Tetapi dia percaya saja. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Karena jalan Tuhan bukan jalan kita. Itulah mujizat yang dilakukan Tuhan. Kita lihat juga bagaimana kisah dari Lazarus. Ketika pada waktu itu Marta dan Maria mengatakan kepada Yesus bahwa yang engkau kasihi sedang sakit. Lalu Yesus dengan sengaja untuk tinggal 2 hari, dia tidak langsung mengunjungi Lazarus. Dia tinggal 2 hari. Ini jalan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan di ayat 15, ya, di ayat 15 dikatakan saudara apa dalam Yohanes pasal 11 ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Karena pada awalnya Yesus berkata bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, justru ini akan membawa kemuliaan bagi anak Allah. Yang secara fakta ketika Yesus hadir, pada saat hadir dia di Judea di tempat itu, Lazarus telah mati. Tapi Yesus melakukan mujizatnya. Artinya Yesus ingin kita percaya, saudara-saudara. Percayakan kepada dia dengan caranya, dengan jalannya. Karena semua mujizat, semua hal-hal ini akan membawa kemuliaan kepada nama anak Allah. Jadi saudara-saudara, mari kita jangan pertanyakan caranya, tapi percayakan kepada dia dan nikmati hasil mujizat itu dengan ucapan syukur. Haleluya. Terus yang berikutnya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana seorang yang buta bisa melihat? Kalau banyak orang mungkin akan berpikir, oh dia akan dijamah Tuhan matanya, dibukanya kelopak matanya, atau mungkin ada yang akan berimajinasi, oh mungkin akan dibikin tetesan ke matanya supaya dia bisa melihat dengan insto dan lain segala macam. Tetapi jalan Tuhan bukan jalan kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Malah dia meludah ke tanah, dan mungkin kita nggak akan membayangkan bagaimana ceritanya ini. Orang buta bisa melihat dengan Yesus meludah ke tanah. Orang mungkin akan heran. Tapi ketika Yesus meludah ke tanah, dia ambil tanah yang sudah bercampur ludah itu, lalu dia oleskan ke matanya. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Sesuatu yang tidak ada logikanya. Tetapi apa yang terjadi? Mukjizat terjadi, saudara. Orang buta itu melihat ketika Tuhan menaruh lumpur itu ke matanya. Ini yang menjadi iman kita bahwa mari percayakan kepada Tuhan, mari percayakan kepada Yesus, karena jalan Yesus bukan jalan kita, tapi percayalah jalan Yesus itu adalah yang terbaik. Jemaat Tuhan, jika engkau mengalami permasalahan, jika engkau sedang di dalam kegalauan, mungkin engkau sedang mereka-reka cara bagaimana Tuhan nanti menyelamatkan engkau. Oh mungkin pertolonganku dari si Anu. Oh mungkin nanti si B kirim berkat, si C kirim begini. Mungkin si Anu nanti akan memberikan solusi yang terbaik. Tapi saya mau katakan, jangan andalkan manusia. Jangan andalkan pemikiranmu. Seperti Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya.
Jadi saudara-saudara, segala sesuatu yang saudara andalkan, baik itu pikiranmu, kemampuanmu, kehebatanmu, engkau yang terkutuk. Tapi firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menjadi sikap kita saudara-saudara adalah supaya mari kita percayakan kepada Tuhan. Dengan jalannya Dia, jangan pertanyakan caranya, percaya saja dan nikmati hasilnya dengan ucapan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya ingin berdoa kepada engkau jika engkau mengalami permasalahan, jika engkau membutuhkan solusi, percayalah hal-hal yang tak terduga akan terjadi. Engkau akan berkata, wah, aku tidak berharap tadi begini jawabannya. Wah, ini sesuatu yang begitu tidak masuk akal. Tapi mujizat itu yang terbaik. Saudara-saudara, izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu, izinkan Tuhan berkarya di dalam hidupmu, karena rancangan Tuhan lebih hebat dari rancangan kita, karena jalan Tuhan lebih hebat dari jalan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, supaya setiap umat Tuhan yang memiliki permasalahan, aku berdoa supaya Tuhan yang memberikan solusi dengan caranya Tuhan. Biarlah sikap kami percaya dan menikmati mujizat dan menikmati jawaban yang daripada Tuhan dengan caranya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.